kecuali tadi ya, kok masih di adik-adik, kakak minta pada saat ibadah layar tolong dibuka, kecuali tadi yang izin. Salam Kak Jusita, Shalom Karya. salam adik Rafael, adik Angel. Shalom Karya. Angel kayaknya matanya masih 5 watt itu. Salam Rahel, Shalom, Kak. salam Teresia, Maleaki, Shalom Karya. salam Matthew. Shalom Karya. Ya, cepat sehat ya, Matthew. Salam Gaby. Salam Yeheskil, Mikael. Salam berkat. Shalom Kak. Salam Gaby. Shalom Kak. Salam Yeheskil, Mikael. Shalom Kak. Salam Kak Fanda. Putus ya. Salam Chelsea. Shalom Kak. Salam Kak Fanda. Shalom Kak Ria, shalom semua. Salam Karan. Iya. Bagaimana Kak Fanda? Bisa kita mulai? Bisa, tapi saya sambil tutup video dulu ya. Oh, iya. Adik-adik kita akan memulai ibadah. Kakak minta pada saat ibadah semua layar dibuka, kecuali yang izin karena sesuatu hal. Ya, sambil menanti teman-teman kita tetap akan mulai ibadah kita. Ya, kita minta adik-adik semua layar dibuka. Ya, pada saat nanti kita menyembah, mic-nya dibuka supaya semua ikut menyembah. Ya, iya. Semua mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Angel, mic-nya dibuka. Iya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Ya, kakak persilahkan ke Kak Fanda. Kita akan siapkan hati kita semua dalam sikap menyembah, dalam sikap berdoa. Silakan Kak Fanda. Yuk, mari adik-adik semua, ya. Ada yang lirik sendiri, kita belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan, ya. Yuk, semua. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita semua bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepada Bapak. Hari ini Tuhan, setiap kami Bapak yang haus dan lapar akan Engkau, rindu Tuhan, untuk bersatu hati, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, saat ini Tuhan, setiap keberadaan kami untuk bungkus pagari dengan kuasa darah-Mu. Dan saat ini kami meminta Bapak,
kami yang belum hadir, Itu sekarang piutangnya didengar di hantar ke Zoom ini Tuhan. Jika mereka sedang mengalami sakit penyakit, mari ya Roh Kudus, mari Bapa Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Biarlah kesembuhan boleh menjadi bagian mereka. Dan saat ini teman-teman kami sedang ada kemalasan Tuhan untuk bergabung. Mari Bapa jamah hati mereka. Hantar mereka ke tempat ini. Masuk Zoom ini Tuhan. Sehingga bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan. Bapa berkati jamah Tuhan setiap jaringan internet kami. Berikan jaringan internet yang terbaik Tuhan. Dengan segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami mulai awal petang sampai akhirnya. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya Bapa bekerjalah. Ya Roh Kudus urapi setiap kami, kakak-kakak yang di tempat ini, beserta adik-adik yang hadir. Urapi dengan pengurapan yang baru. Sehingga Tuhan, setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Dari awal pernah sampai akhirnya kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas bekerja Tuhan dari segala aspek usia. Engkau yang bekerja malam hari ini Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang baru mengalir. Kuasa dan otoritas Tuhan mengalir pada malam hari ini. Jamah setiap kami, terkhususnya adik-adik malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan saat ini kami teringat kepada teman kami Bapa, yaitu Israel Tuhan. Tuhan mari terus Engkau pulihkan. Apapun virus di dalam segala kelemahan Bapa, hari kami perkatakan dengan darah Tuhan Yesus sembuh kepala sampai ujung kakinya, seluruh anggota tubuhnya, seluruh aliran darah di dalam tubuhnya Tuhan, dan segala obat-obatan yang dia makan minum atau melalui infus atau segala makanan dan minumannya Tuhan, urapi. Kami percaya mujizat kesembuhan terjadi atas Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita katakan. Haleluya. Puja di kasih. Adik-adik yang dapat lagunya semua buka suaranya ya. Jadikan hati ini serahkan hidup ini akan dijadikan awal kata jadikan serahkan hidup Allahku. Bukan suaranya ya. Aku jadi sekali lagi dari awal kata. Ku jadikan Rasakan Allahku jadikan di hati ini
kan berasma senantiasa kau akan diri baru mamu di hati ini laban Mamu di hati ini lebay itu dimana pun aku hati ini mau di hati ini labaimu dimanapun ku kan berada senantiasa kau pun ada. senantiasa kau pun ada, katakan senantiasa kau Kau pun pun ada. ada. Mari adik-adik semua, kakak undang kita untuk sembah Tuhan. Kita kakak undang untuk semua buka suaranya. Kita bermazmur bagi Tuhan. Bagimu Tuhan, terima kasih Bapakku, Engkau baik Tuhan, kami puji Engkau, kami muliakan sebab Engkau Yesus, sebab Engkau Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami bersyukur memujimu, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang baik, tiada sepertimu. Haleluya, syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hati yang haus dan lapar Kau berikan. Kudus, 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 kudus namamu. Kami sembah Allah yang hidup. Glory, tinggikan Engkau, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, Kaulah segalanya, Yesus Kaulah Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Oh ya nanamu, syukur. Kudus, kudus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Syukur terus adik-adik semua terus sembah Tuhan. Terus bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Jika ada di sini yang belum mengerti untuk bermazmur, terus aja tetap katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Haleluya. Syukur kami sembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Engkau luar biasa. Sungguh tiada tertandingi, sungguh tiada sepertimu, Allah kami Engkau. Haleluya. Syukur, syukur. Pamu yang baru. Haleluya. 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 Syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Syukur. Terima kasih. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Katakan tiada terduga kasih-Mu. Haleluya. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Semua adik-adik yang terkasih, mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu baru di dalam hidup kami. Tidak ada rancangan dan rencana Tuhan yang gagal atas setiap kami. Tuhan, kami sebentar mau
memuji Engkau dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Mari terus Engkau urapi kami, berikan roh api yang menyala-nyala bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyanyi, menari untuk Tuhan sama-sama dengan kakak kita katakan amin. Maaf pujian yang kedua ini tadi kakak lupa serinya ya. Jadi kakak buat tadi di live chat. Dulu tenaga kita, sukacita kita Tuhan ya. Katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Semua dapatkan pujiannya? Hafal, Kak. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. 1, 2, 3, ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes. Yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu sebab sukacitamu ada dalamku. Ayo semua kakak undang, adik-adik semua buka mikrofonnya seperti Angel dan Rafael ya. Jangan ada yang malu-malu, yuk biar semangat semua. Semua buka mikrofonnya. Jangan ada yang tidak membuka. Ayo semua berkat. Graciel, Mateo, Chelsea, Rahel, Teresia, Maliaki, semua dibuka. Ya, semua dibuka. Yeskel belum nih. Teresia juga belum sama Maliaki. Ya. Ayo, lo Enzo dan Rafael kenapa ditutup malah suaranya? Ayo kita mulai ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku puji katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Semalam megang tangan, ku menari dan puji katakan mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu, bagiku dalam keberadaanmu, sama-sama melayanimu Tuhan, di dalam kekasihmu. Dan siapa? Hanya Tuhan yang membuat Tuhan citaku penuh. Mari mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, bagiku Tuhan dalam keberadaan-Mu. Di dalam sukacitamu, hanya Tuhan yang membuat aku penuh. Mari kita imani, katakan sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh. Mari lebih dahsyat lagi, katakan sebab hanya Tuhan yang membuat citaku penuh. Amin, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Mari tepuk tangan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan.
Haleluya. Siapa yang suka kita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Nama Tuhan. Sukacita karena Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita lanjut aja ya Karya ya, untuk kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Oke. Baik adik-adik semua, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Kak Ria. Mari adik-adik semua minta kita berdoa, minta hati kepada Tuhan agar mau dengar-dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ria. Biar Roh Kudus mengajari setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mendengar firman-Mu dan kami siap Tuhan untuk dengar-dengar firman-Mu. Biar setiap benih firman itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga setiap kami boleh Tuhan tertanam, boleh bertumbuh, boleh berakar, boleh berbuah, dan buahnya itu kami bagikan bagi orang-orang sekeliling kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian, kita katakan, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua apa yang dalam hidupku, semua teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Mari angkat pujian dari awal, katakan, dari semula kami tahu Tuhan, sebab rancangan-Mu yang terindah dalam hidup kami Bapa. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan, angkat kedua tanganmu adik-adik. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh baik. Kau jadikan hidupku berarti. Angkat kedua tanganmu, katakan, semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan
hidupku. Berarti kau jadikan hidupku berarti. Kakak serahkan kepada Karya. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur buat malam hari ini. Satu anugerah bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Boleh kembali bersekutu malam hari ini melalui ibadah Jum GAP. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami lebih dari 2-3 orang, ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu boleh mengubahkan setiap kami. Kehadiran-Mu boleh menyembuhkan setiap penyakit kami. Kehadiran-Mu boleh membawa pemulihan yang Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, anak-anak yang hadir, adik-adik GAP yang hadir, mereka tidak akan pernah sama lagi karena Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus, hidup mereka. dalam nama Yesus. Terlebih lagi Tuhan mengurapi jalannya pemberita firman Tuhan malam hari ini, mengurapi setiap adik-adik kami tanpa terkecuali. Kami percaya setiap orang tua yang hadir, setiap keluarga yang hadir juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap ruangan di mana adik-adik kami berada, memberkati setiap hati daripada adik-adik kami. Beri hati telinga seorang murid, beri hati yang tunduk taat di bawah otoritas dari bawah dalam nama Yesus. Tuhan diberitakan, firman-Mu ini Tuhan boleh jatuh di tanah yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, yang boleh membawa perubahan yang semakin baik dari hari ke hari, membawa mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Untuk itu Roh Kudus, kami persilahkan Engkau bekerja dengan bebas, dengan leluasa di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan ekstra untuk kami terus melangkah bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi Kak Ria yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Biarlah kuat kuasa-Mu juga yang mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari adik-adik GAP kita katakan amin. 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 Puji nama Tuhan. Satu sukacita bagi kakak dan juga buat kakak-kakak yang ada di ruang Jum malam ini, kita boleh bersama-sama kembali ya. Hari ini kita boleh ada di ibadah Jum GAP. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom Kak. Iya. Kakak mau kita saling tos dulu yuk. Ya. Pada saat tos, semua ikut tos ya. 1, 2, 3, tos. Yang kompak sekali lagi. 1, 2, 3, tos. Iya, puji nama Tuhan. Sekarang Yeskel sama Mikael sendiri ya. Sendiri-sendiri. Iya, puji Tuhan ya. Kemarin Mikael sama Rafael yang sendiri-sendiri. Sekarang gabung ya. Oke deh, sekali lagi salam buat kita semua, salam buat kakak-kakak, salam buat adik-adik, ya. Oke, adik-adik kita masih ngebahas seputar talenta. Apa, adik-adik? Talenta. Apa tema kita? Talenta. Serba-serbi seputar talenta. Adik-adik masih ingat bagaimana minggu lalu kita ngebahas tentang talenta, ya. Kakak juga memberi kesempatan sama adik-adik ya untuk buat video, ya, video. Kakak minta adik-adik responi apa yang kakak share di grup atau yang kakak japri, ya. Adik-adik, kenapa kakak minta video sama kalian? Pasti adik-adik juga punya video ya tentang bakat atau talenta yang kalian punya. Bagi yang mau share, di-sharekan ya, karena akan kakak upload ya. Adik-adik kenapa? Supaya adik-adik terasah, supaya adik-adik berkembang, supaya adik-adik antusias, semangat untuk mengembangkan talenta yang adik-adik punya.
Adik-adik masih ingat kisah tentang talenta yang diambil dari Injil Matius? Matius berapa? Ayo kakak mau tanya. Kalau adik-adik buka-buka lagi atau baca-baca lagi catatan kalian di minggu lalu. Di Injil Matius pasal berapa, ayat berapa? Matius berapa? Minggu lalu kakak ngebahas tentang talenta. Ayo. Siapa di sini yang buka-buka catatannya? Matius pasal 25, pasal 25 ayat berapa sampai berapa? 14 sampai 30. 14 sampai 30. Temanya atau judul perikopnya apa? Perumpamaan tentang talenta. Ya, adik-adik masih ingat bagaimana seorang tuan, ya, dia punya berapa anak buah? Ayo, kakak mau kupas lagi, kakak mau kupas ulang sampai di mana adik-adik memperhatikan apa yang kakak sampaikan minggu lalu. Kakak minta semua aktif, tidak ada yang pasif. Ya, kakak bisa melihat sejauh mana adik-adik memperhatikan saat firman Tuhan diberitakan. Perumpamaan tentang talenta diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan berapa tadi? 30. Tentang seorang tuan ya atau seorang majikan punya berapa anak buah? Ayo. 3, Pak. 3, Pak. Anak buah. Kita sebut aja si A, si B, si C. Lebih gampang ya. Si A, si B, dan si C. Oke. Adik-adik masih ingat kan kisahnya? Si A mendapat berapa talenta? 5. 5 talenta. Oke. Si B mendapat berapa talenta? 2. Nah, si C 1. talenta. Ya, masing-masing diberikan 5, 2, dan 1. Yang minggu lalu nggak ikut, Matthew tetap perhatikan ya. Minggu lalu Matthew sedang kurang sehat, tapi adik-adik sebagian besar di sini pada ikut, harus tahu ya. Oke, masing-masing diberikan 5, 2, dan 1. Adik-adik, tuannya ini pergi jauh. Dia balik lagi enggak? Balik. Dia kembali lagi enggak? Balik. Balik lagi. Balik. Artinya dia akan buat perhitungan kepada ketiga anak buahnya. Ya, dia pergi enggak asal pergi adik-adik. Dia akan kembali lagi menjumpai ketiga anak buahnya ini untuk buat perhitungan ya kepada masing-masing mereka yang sudah diberikan talenta. Ya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang 5 ini bagaimana adik-adik selama ditinggal sama tuannya? Apa yang ia lakukan? Dikembangkan menjadi 10. Dikembangkan menjadi 10. 5 jadi 10. Oke. Yang 2. Dikembangkan menjadi 4. Dikembangkan menjadi 4. Ya. Dan yang C. Dikubur. Dikubur di tanah. Dia punya 1 talenta ternyata nggak dikembangin saat tuannya sedang dalam perjalanan atau sedang bepergian jauh. Yang 1 tetap menjadi 1. Ya. Apa yang dia lakukan sehingga talentanya tidak berkembang? Dikubur. Digali tanah, dikubur. Oke, sehingga talentanya tidak berkembang. Oke. Adik-adik kakak mau tanya, ya. Apakah yang dilakukan tuannya terhadap talenta yang 5 menjadi 10 dan yang 2 jadi 4? Apa yang ia lakukan? Sukacita atau marah? Sukacita. Sukacita. Dia bilang, engkau telah melakukan hal yang baik. Engkau telah mengerjakan yang baik selama aku tinggal. Nikmati semua yang ada di sini.
dia bisa menikmati apapun. Ya, karena bisa mengembangkan dari 5 jadi 10, dari 2 jadi 4. Tapi apa yang dilakukan tuannya ketika yang satu talenta ini tidak mengembangkan apa-apa selama ditinggal, tidak melakukan apa-apa selama ditinggal? Apa yang dia lakukan? Ayo. Kecewa, apalagi? Marah. Marah, apalagi? Dicampakkan, dihukum karena tidak mengembangkan atau tidak mengusahakan. Oke, adik-adik masih ingat bagaimana mengembangkan talenta? Ada beberapa poin penting. Ayo, apa? Biasa. Diasah, oke. Diasah itu ibarat pisau. Pisau, ya kakak punya pisau, ada yang tumpul adik-adik. Ya, karena nggak pernah diasah adik-adik. Jadi kakak tuh kalau lagi ngupas bawang atau lagi ngupas apa ya, pokoknya lagi ngupas buah misalnya, waduh kesulitan ya karena nggak tajam itu pisau. Tapi berbeda ketika ada satu pisau ya, itu tajam, sekali ngupas udah bisa ngupasin yang lain ya. Itu berbeda. Makanya kita punya talenta itu harus diasah. Ya, diasah. Yang kedua apa? Berlatih. Oke, yang kedua berlatih. Yang ketiga? Konsisten. Sebelum kita ikut kompetisi atau lomba, ya, kita bisa ketahuan loh sejauh mana kemampuan kita ketika tampil dengan yang punya talenta yang sama dengan kita. Makin terlihat kemampuan kita sampai di mana. Mungkin ada yang kurang di mana, kita bisa lebih giat lagi untuk berlatih, ya, lebih diasah lagi kemampuan kita, ya. Makanya penting loh adik-adik, ya. Kakak ingat banget nih waktu kelas 2 SMP, ya. Kelas 1 biasa sudah terpecah kelas A, B, C sampai H. Ternyata kakak pas kelas 2 itu masuk kelas 2A. Ternyata 2A itu kumpulan dari anak-anak yang pintar loh adik-adik. Waduh. Ya, kakak masuk di kelas 2A. Itu ada di kumpulan anak-anak yang pintar dari yang kelas 1 ya. Kelas 1-nya yang pintar itu yang diambil. Masuklah dia di kelas 2A. Tapi sekali lagi bukan soal apa ya, yang ini pintar, yang ini enggak, bukan adik-adik. Tapi di situ ada di kumpulan teman-teman yang rajin, teman-teman yang semangat belajarnya, makin terlihat kita ternyata masih ada yang kurang di mana. Ternyata kakak di situ ranking 8 dari sekian banyak anak. Berarti kakak harus berpacu lagi, harus semangat lagi, harus lebih sungguh lagi. Beda kalau kita ada di kumpulan yang anak-anaknya malas belajar, nggak pernah belajar malah ya, nggak pernah ngapa-ngapain, setiap ada tugas nggak pernah dikerjain, kalau sekolah bolos. Kita misalnya ranking 1 di tengah anak-anak yang seperti itu, ya sama aja ya, ngerti ya maksud kakak ya? Kalau kita ada di kumpulan sama-sama suka belajar, kita menonjol nggak? Kita bisa unggul nggak? Itu beda hasilnya daripada kita ada di kumpulan anak-anak yang rajin, bolos, malas, ya, gimana bisa bersaing? Makanya kalau bersaing itu sama-sama yang sehat gitu ya, makanya bisa terlihat kemampuan kita sampai di mana. Sama aja dengan kompetisi. Kompetisi itu kan sama-sama, misalnya karate, ya, karena sama-sama punya hobi yang sama, punya bakat yang sama, ya, punya talenta yang sama, makin terlihat kemampuan kita sampai sejauh mana. Mungkin kita masih banyak kekurangan, nggak apa-apa, lebih disemangatin lagi, lebih dimaksimalkan lagi, ya. Dengan mengikuti kompetisi akan terlihat, akan ketahuan sampai sejauh mana kemampuan kita, ya. Itu bedanya kalau kita ikut kompetisi, ya, makin terlihat, ya. Selain tadi diasah, berlatih, ikut kompetisi, apalagi? Konsisten. Dan yang kelima, tidak mengecilkan
apa? Bakat atau talenta kita. Nah, adik-adik, kenapa kakak masih ngebahas seputar talenta? Ini penting banget, ya. Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Adik-adik, ternyata untuk kita bisa mencapai yang maksimal, ternyata masih ada hambatan-hambatan, ya, atau ada hambatan-hambatan, ya, yang menjadi kendala-kendala untuk talenta kita bisa berkembang. Adik-adik ngerti nggak sih maksud kakak? Ngerti nggak kakak? Hambatan-hambatan, kendala-kendala yang membuat talenta kita tidak berkembang. Ya. Kalau talenta kita berkembang, ya tadi itu, ya, diasah, berlatih, ikut kompetisi, konsisten, dan tidak mengecilkan kita punya talenta atau bakat. Tapi ternyata ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang membuat talenta kita tidak maksimal. Ayo, tahu nggak apa? Yang pertama, perhatikan. Malas. Iya, siapa? Si Angel tahu ya. Iya, tapi ya sebelum malas. Yang pertama, minder. Apa adik-adik? Percaya Minder. diri. Adik-adik tahu nggak minder? Tahu nggak minder? Percaya diri. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Apalagi minder itu? Apa? Rendah diri. Rendah diri. Tidak percaya diri, rendah diri. Apalagi? Merasa tidak bisa. Iya, merasa tidak bisa atau tidak mampu. Adik-adik kakak mau tanya. Tadi masing-masing kita itu diberikan talenta sesuai dengan kemampuan kita. Ingat loh, ada 5, ada 2, ada 1. Yang 5 dikembangkan jadi 10, yang 2 dikembangkan jadi 4, yang 1 mungkin dia merasa minder. Kenapa saya cuma 1 talenta? Tapi karena nggak dikembangkan tetap jadi 1 talenta. Adik-adik mungkin dia merasa minder. Yang lain dikasih 2, dikasih 5, kok saya cuma 1? Artinya apa adik-adik? Kita tidak boleh minder. Sekalipun cuma 1 talenta, ya, tetap harus lawannya tadi tidak percaya diri. Kita harus percaya diri bahwa yang 1 itu bisa menjadi 2, bisa menjadi 3 kalau kita percaya diri. Kalau kita mampu atau bisa percaya bahwa kita ini bisa mengembangkan talenta kita, ya. Adik-adik kakak mau tanya, siapa dari antara kalian masih punya perasaan minder atau rendah diri atau enggak mampu, merasa enggak mampu? Ayo, ada enggak di sini? Minder kalau ketemu teman-teman sesama yang jago karate misalnya. Ketemu dengan teman-teman yang sesama jago puisi misalnya. Minder ketika ada di antara teman-teman yang pintar misalnya. Sehingga karena adik-adik merasa minder, adik-adik jadi nggak belajar. Ya, adik-adik jadi ogah-ogahan belajar, ogah-ogahan sekolah, bolos-bolos sekolah, mendingan main PS deh, mendingan main game deh, daripada belajar. Nah, itu karena dia minder, karena dia rendah diri, karena dia merasa nggak mampu. Nah, itu penyakit loh adik-adik. Ya, jangan biarkan ya itu jangan biarkan roh minder atau roh rendah diri atau roh nggak percaya diri atau roh merasa nggak mampu hinggap di dalam diri kita. Adik-adik sampai di sini paham? Ya. Nah, minggu lalu kakak tanya Rahel, belum tahu Kak talentanya, iya kan Rahel? Ya, Kak. Iya. Nah, jangan merasa minder seperti itu. Ya, minimal pasti ada 1 talenta. Gak mungkin gak dikasih Tuhan. Ya, kalau nggak ada, kakak percaya nggak mungkin deh. Pasti ada. Cuma mungkin Rahel belum menemukan. Ya, tapi jangan menjadi minder. Misalnya kalau di GAP ada anak-anak yang antusias, ada anak-anak yang semangat, tapi ada anak-anak yang pendiam misalnya.
Bukan berarti dia minder, ya, bukan berarti dia bodoh, bukan berarti dia nggak semangat, ya mungkin aja dia pendiam. Makanya sekalipun pendiam tetap harus diasah kemampuannya, harus diasah talentanya, harus diasah bakatnya, ya. Jadi kalau ada minder, ayo mulai pupuk rasa percaya diri, minta sama Tuhan, ya. Oke, adik-adik mengerti? Yang pertama adalah minder. Itu penghambat loh adik-adik, yang membuat kita maju, yang membuat kita berkembang, yang membuat kita maksimal. Ya, yang pertama adalah minder. Jangan minder lagi ya. Teresia, Maleaki, sekalipun ada di Papua, ya mungkin merasa oh saya anak Papua misalnya, jangan berkecil hati, jangan merasa minder, ya. Banyak anak-anak Papua yang luar biasa dipakai Tuhan. Banyak anak-anak Papua yang yang suaranya bagus-bagus, yang tariannya bagus-bagus, ya. Justru lebih menonjol anak-anak Papua, ya. Oke, Maleaki, Teresia. Ya, Karya. Ya, harus punya semangat yang luar biasa adik-adik GAP yang ada di Papua. Nah, adik yang punya kelebihan jangan menjadi jangan menjadi gue punya 5 talenta misalnya, gue punya 2 talenta, lu misalnya jangan menjadi sombong, ya. Yang pertama penyakit atau yang membuat talenta kita tidak berkembang. Yang pertama apa tadi? Minder. Yang kedua meniru. Meniru apa adik-adik? Meniru. Siapa di sini? Saya suka sama penyanyi si A misalnya. Saya suka penyanyi, misalnya penyanyi siapa ya? Oh iya, di sini ada adik Mikael. Dia suka penyanyi siapa ya? Sari Simorangkir. Ya. Dia niru-niru suaranya, niru-niru gayanya, niru-niru bajunya. Jangan, kalau bajunya dia kan cewek. Ya, misalnya contoh ya, niru-niru semuanya. Nah, adik-adik ingat loh, masing-masing kita ini unik di mata Tuhan. Tahu kan unik? Masing-masing kita ini spesial. Makanya adik-adik walaupun kita tuh jangan niru-niru loh adik-adik. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Ya, masing-masing kita ini spesial. Makanya adik-adik jangan suka meniru-niru. Ya, kita harus menjadi diri kita sendiri. Ya, kakak juga puisi ya, kakak punya bakat puisi. Kakak asah itu, kakak punya kemampuan dalam hal puisi. Makanya kalau kakak berpuisi itu dibilang ada nyawa, dibilang dijiwai, dihidupi. Ya, dan itu memberkati banyak orang. Daripada kita niru-niru punya orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri, untuk apa? Ya, masing-masing kita itu spesial loh. Ya, Matthew juga spesial, Berkat spesial, Rahel spesial, Rafael Angel spesial, Yehezkiel Mikael spesial, Aurel spesial, Chelsea spesial, Teresia Maleaki spesial, Gaby spesial, Berkat spesial, Karen spesial. Kita semua spesial loh. Makanya jangan suka niru-niru. Nah, meniru itu penyakit loh adik-adik. Sehingga kita tidak tidak berusaha maksimal jadinya. Kita harus bisa menjadi diri kita sendiri di dalam Tuhan. Makanya Tuhan itu sumber segala sumber talenta, sumber segala sumber berkat. Kita minta sama yang punya berkat. Roh Kudus tolong saya mau menjadi diri saya di dalam Tuhan. Saya mau maksimal, saya mau berkembang. Ya, kita punya bakat apa nih? Nyanyi, ya. Kita punya bakat apa? Nari. Punya bakat apa? Olahraga. Punya bakat gambar. Punya bakat menulis. Ya, kita harus bisa mengembangkan, ya. Kita harus punya khas. Tahukah punya khas? Punya khas di dalam diri kita. Ya. Dan itu bisa dikerjakan kalau kita melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus loh adik-adik.
Roh Kudus itu selalu buat hal-hal yang baru sama kita. Selalu apa ya, kreatif gitu loh. Oke, adik-adik mengerti? Yang kedua apa? Penyakit apa yang membuat bakat atau talenta kita tidak berkembang? Yang kedua apa? Meniru. Yang ketiga, penyakit apa yang membuat talenta kita gak berkembang? Tadi yang disebutin sama Rafael, Angel. Malas. Malas. Itu penyakit loh adik-adik. Makanya sekalipun kita sudah punya talenta hebat, kalau nggak diasah, kalau nggak dilatih, kalau nggak dikembangin, lama-lama talenta kita atau bakat kita melempem. Ngerti nggak adik-adik? Lama-lama talenta kita, bakat kita jadi ciut. Jadi gak ada apa-apanya lagi. Nah, itu penyakit loh adik-adik. Makanya adik-adik, kalau kita punya apa ya, punya bakat, adik-adik harus kembangin itu. Jangan membiarkan roh malas itu menghinggapi kita. Ah, saya kan anak cerdas di kelas misalnya. Kita punya bakat dalam hal akademik. Kita juara kelas misalnya di kelasnya. Tapi kita merasa yang paling pintar, jadi nggak perlu belajar. Halo? Lama-lama bisa kita itu jadi urutan paling belakang. Adik-adik, ini kakak sedikit kesaksian. Kakak pernah kelas 2 SMA pindah ke daerah Cimahi, Bandung. Kakak sekolah di Cimahi. Ya. Kakak ini merasa diri kakak pintar. Ini sedikit cerita ya. Kakak merasa diri pintar. Ternyata apa adik-adik? Begitu kakak pindah, kakak mengecilkan kemampuan teman-teman yang ada di kelas. Kakak merasa, nih anak Bekasi misalnya. Ya, nih gue kan pintar. Ternyata apa adik-adik? Kakak hampir tinggal kelas loh adik-adik. Makanya nggak boleh kita merasa apa? Merasa diri pintar sampai nggak belajar, sampai nggak berusaha, sampai nggak mengasah kita punya kemampuan. Ya, roh malas itu adalah penyakit loh adik-adik. Sekalipun kita punya kelebihan tetap harus diasah. Ya, sekalipun kita punya bakat yang hebat tetap harus diasah. Jangan puas diri, jangan merasa cukup sampai di situ. Kita harus lebih lagi. Ibarat tangga, dari tangga pertama naik ke tangga berapa? Yang benar. Naik ke tangga berapa? Tangga ketiga? Adik-adik, kakak punya temen nih. Bapak-bapak waktu itu umurnya 70 tahun. Satu sekolah dengan kakak di STT, Sekolah Teologi ya. Ceritanya kami mau lewatin jembatan penyeberangan. Ya. Tahu nggak adik-adik? Dia naik tangga itu lompat-lompat loh adik-adik. Dari 1 ke 3, dari 3 ke 5. Capek loh adik-adik. Ngerti ya? Kita harus lompat di tangga itu step by step. Tangga pertama naik ke tangga kedua. Dari kedua ke 3. Coba Mikael, dari tangga pertama ke tangga berapa Mikael? Dari tangga pertama naik ke tangga ke berapa? Habis 1 berapa Mikael? Tangga kedua. Dari 2? 3. 3. Oke. Matthew, dari tangga ketiga ke tangga berapa? 4. 4 dan seterusnya. Oke. Kalau yang lompat-lompat, siap. Aura, dari 1 ke 4 bisa nggak? Bisa. Tapi yang ada capek. Iya atau iya? Siapa pernah dari 1 ke 4? Bisa sih. Gue kan hebat loh, loncat-loncat. Dari 1 ke 4. Boleh, silakan. Tapi yang ada apa? Oke, 1, 4. Tapi dia udah ngos-ngosan duluan. Udah capek duluan. Udah tarik-tarik nafas duluan. Ngerti ya? Makanya adik-adik,
roh malas itu jangan hinggap dalam diri kita. Makanya kenapa harus berlatih dari tangga pertama naik kedua, dari kedua naik ketiga, dari ketiga ke empat. Supaya apa? Tuhan tahu loh. Mungkin nafas kita perlu apa? Perlu apa ya? Kalau dibilang jangan terlampau dipaksa gitu. Oke, adik-adik mengerti? Ada 3 penyakit atau 3 kendala yang membuat talenta kita tidak berkembang. Yang pertama apa? Meniru. Minder. Jangan minder lagi ya adik-adik GAP. Ngomong yuk sama diri kita. Yuk taruh tangan kanan kalian di dada. Saya tidak minder. Saya percaya. Saya mampu bersama Tuhan. Amin. Iya. Yang kedua, penyakit apa? Meniru. Suka meniru. Suka meniru boleh apa tidak? Kalau sekedar contoh boleh. Sekedar contoh, sekedar lihat bisa. Tapi sekedar lihat boleh, sekedar contoh boleh. Tapi kita harus menjadi diri kita ya. Kita punya khas tersendiri loh. Kita punya keunikan tersendiri. Makanya adik-adik harus menjadi diri sendiri di dalam Tuhan. Ya. Tidak semua orang walaupun sama-sama suka puisi, wah sama ya. Kak Ria sama, Kak ini sama, Kak ini sama. Kalau nggak ada bedanya, gimana ya adik-adik? Ada nggak adik-adik dengar nih? Ya, adik-adik nggak lihat suara, nggak lihat muka, tapi tahu itu suaranya siapa? Tahu nggak? Nih contoh Mikael. Mikael suka Sari Simorangkir. Nggak lihat mukanya, Mikael tahu nggak suaranya Sari Simorangkir? Nggak lihat muka, tapi suaranya dikenal. Tahu kan? Tahu, karena sering dengar. Nah, adik-adik kita juga seperti itu. Mungkin nggak lihat mukanya kakak. Nih, kakak misalnya kakak nggak nampak nih mukanya. Tapi adik-adik tahu nggak suara kakak? Tahu, Kenal Kak. nggak suara kakak? Seperti itu juga bakat kita, adik-adik, talenta kita. Kita harus punya khas. Kita harus punya keunikan tersendiri dibandingkan yang lain. Ya, makanya adik-adik jangan biarkan ya roh niru-niru itu hinggap dalam diri kita, ya. Makanya adik-adik harus terus berlatih. Makanya kakak selalu bilang ya ke anak kakak waktu dia kan bakat bola, ya bola kaki, yang udah tendangan maut dari dalam perut, ya. Kalau dia tampil itu dibilang hidup loh permainan. Kalau dia tampil dalam satu pertandingan, dia itu bikin hidup permainan, ya. Makanya kakak selalu bilang, kamu tampilkan yang terbaik. Pasti ada mata-mata yang melihat. Makanya adik-adik kenapa seperti Messi, dia hebat dalam hal striker misalnya, ya, atau yang hebat dalam tendangan misal dari jarak jauh, masukin bola, tendangan bebas ya namanya ya. Kakak gini-gini tahu bola loh. Tendangan bebas dari jarak jauh, tapi bisa masukin bola. Ada yang deket nggak bisa masuk, tapi dari jauh bisa masuk, ya. Atau enggak tendangan penjuru, ya dari apa sih namanya pojok-pojok itu, ya dari tendangan pojok, tapi tendangan dia bisa menggolkan gitu loh. Nah kita pasti yang orang-orang seperti ini dia punya kelebihan. Orang yang seperti ini dipakai loh adik-adik dan dinilai dengan harga yang tinggi. Makanya adik-adik harus punya khas tersendiri. Ya. Kakak di kampus itu dikenal dengan puisi. Kakak dari kakak zaman kuliah di tahun 90-an sampai sekarang kalau ditanya siapa namanya, mungkin lupa nama kakak. Itu yang suka puisi, wah udah tahu adik-adik. Soalnya kakak sering tampil baca puisi. Makanya, atau enggak, nama kakak lupa. Tapi kalau dibilang anak panah, wah sudah tahu, oh itu orangnya.
Makanya adik-adik harus punya khas ya. Ngerti ya maksud kakak ya? Adik-adik harus punya khas loh. Ya, adik-adik GAP, temukan khas yang ada dalam dirimu. Temukan keunikan dalam dirimu. Ya, makanya kembangin bakat kalian, kembangin talenta kalian. Ya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga, penyakit apa yang buat talenta atau bakat kita tidak berkembang? Malas. Malas. Malas itu orang pintar kalau dia malas, nggak pernah ngasah, nggak pernah berlatih, nggak pernah ikut kompetisi, nggak pernah konsisten, dan mengecilkan kemampuan yang lain misalnya. Apa akibatnya kalau malas hinggap dalam dirinya? Nggak bisa berkembang, apalagi nggak bisa maksimal. Ya. Adik-adik yang tiga ini jangan sampai hinggap dalam diri kita. Ya, kakak mau tanya nih, adik-adik sampai di sini paham? Rafael Angel, Karya. Matthew, iya, Matthew bagaimana? Paham. Paham, ya. Adik-adik minggu depan kita masih tentang talenta, ya. Yang tiga ini cukup dulu, ya. Kakak mau ulang sekali lagi. Firman Tuhan diambil dari Injil apa? Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal berapa? 25. Pasal 25. Ayat berapa? Ayat 14 sampai 30. 14 sampai 30. Seorang tuan yang meninggalkan berapa anak buah? Sebutkan masing-masing anak buahnya diberikan berapa talenta. Coba Teresia. Ada berapa anak buah? Masing-masing diberikan berapa? 5. Ulangi. Anak Ada buahnya berapa 3. anak buah? 3 anak buah. Anak Masing-masing buahnya berapa 3. talenta? Si A dikasih berapa? 5. Si B? Si D dikasih 2. 2. Si C? 1. 1. Coba Maleaki. Yang 5 dikembangkan jadi berapa? Dari 10. 10. Yang B, 2 talenta dikembangkan menjadi 4. 4. Yang 1 Dikubur. dikubur. Berkembang apa enggak? Tidak. Oke. Tidak. Iya. Bagaimana? Ada 5 poin. Talenta atau bakat itu bisa berkembang secara maksimal. Sebutkan, Aura. Yang pertama, harus Percaya diri. perhatikan pertanyaan kakak. Perhatikan. Talenta atau bakat kita bisa berkembang kalau yang pertama Biasa. diasah. Rafael, yang kedua habis diasah Oke, lewat. Chelsea. Meniru. Yang kedua,
Diasah, Berlatih, Kak. berlatih. Yang ketiga berkat. Tidak lihat contekan. Ikut Yang lomba, Kak. ketiga, Ikut lomba, Kak. ikut lomba atau kompetisi. Yang keempat, Karan. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, Rahel. Lihat ke depan. Yang kelima, Jangan tidak mengecilkan talenta atau bakat yang kita punya. Ya, oke. Sekarang ada penyakit atau hambatan atau kendala yang membuat talenta kita tidak berkembang. Ada 3. Kakak minta satu orang menyebutkan ketiga-tiganya. Gebi. Gebi ada nggak ya? Oke. Gebi kemana ya? Kakak minta Yeskil. Ketiga penyakit yang buat talenta atau bakat kita tidak berkembang atau tidak berkembang secara maksimal. Ada 3, sebutin yang barusan kita bahas. Minder, meniru, dan malas, Karya. Minder, Meniru, dan malas, Karya. meniru dan malas. Oke, adik-adik, kakak mau tanya sama kalian. Sampai di sini adik-adik paham? Paham, Kak. Sampai di sini adik-adik mau membiarkan penyakit minder, membiarkan penyakit meniru, membiarkan penyakit malas, sehingga talenta atau bakat adik-adik tidak berkembang? Adik-adik akan biarkan itu atau adik-adik akan berusaha mengasah, berlatih, ikut kompetisi, konsisten, dan gak mengecilkan bakat atau talenta kalian? Pilih yang mana? Membiarkan penyakit atau berusaha? Berusaha, Kak. Berusaha. Adik-adik harus berusaha menjadi diri sendiri ya. Harus menjadi diri sendiri, punya khas. Kalau adik-adik itu punya khas, itu akan dicari orang loh. Ya. Kita kalau punya kelebihan khusus ya, dengar ya, kita punya kelebihan khusus, kita pasti akan dicari banyak orang. Ya. Kita nggak pernah tahu loh adik-adik, kalau pada waktunya Tuhan pakai kita, Tuhan promosiin kita. Adik-adik, tahun 2023 ya. Tahun 2023 itu tahun di mana Tuhan promosiin kakak loh adik-adik. Itu baru terjadi, tahu nggak adik-adik? Setelah 30 tahun proses itu. Tapi sepanjang itu kakak benar-benar diasah, benar-benar berlatih, benar-benar berlomba, berjuang, konsisten. Dan yang paling penting kakak tidak pernah mengecilkan kemampuan yang ada dalam diri kakak. Dan pada waktunya Tuhan akan promosiin kita tinggi-tinggi. Bukan manusia loh. Kalau manusia itu hanya sebatas. Tapi kalau Tuhan yang promosiin kita, itu bawa kita makin tinggi seperti burung Raja Wali. Amin adik-adik. Yang punya suara, pakai suara kalian untuk kemuliaan Tuhan. Yang punya tarian, gerakan, tari, pakai tari kalian. Tarian kalian itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang punya bakat olahraga, kembangin. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, apapun bakat kalian. Kalau adik-adik punya prestasi, ya bakat dalam hal akademik, belajar adik-adik. Nah kalau tidak punya bakat, ya nggak apa-apa, belajar juga. Ya harus belajar. Ya apapun yang ada dalam diri kita. Ya Rahel, gali. Ya kamu punya bakat apa? Temukan itu, cari. Ya, jangan kecil hati ya. Saya nggak punya bakat, Kak. Saya nggak tahu bakat saya. Jangan minder.
Ya, cari dalam diri kamu apa yang unik, yang spesial yang Tuhan kasih sama kamu. Ya. Adik-adik, kakak minta adik-adik memahami yang kakak sampaikan, ya, belajar sungguh-sungguh, berlatih keras, ya, berjuang, minta pimpinan Tuhan, minta Roh Kudus tolong saya, ya. Percayalah, ya, pada waktunya Tuhan akan promosiin adik-adik. Amin. Cukup sekian firman Tuhan malam hari ini. Ya, kakak berdoa, adik-adik GAP, ya, lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Ya, adik-adik doakan, ya. Kalau nanti tentang talenta ini selesai, kita akan masuk tentang karunia. Kakak mau mempersiapkan tentang karunia berdoa. Karena kakak punya kerinduan untuk mempersiapkan pasukan pendoa dari adik-adik GAP. Ya, makanya adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, adik-adik, kakak minta sama kalian di setiap doa kalian, di setiap waktu teduh kalian bersama Tuhan, doakan GAP. Ya, bawa dalam doa untuk GAP, bawa dalam doa untuk kakak-kakaknya, bawa dalam doa juga untuk kalian. Ya, persiapkan saya Tuhan, persiapkan saya Tuhan. Ya, oke, sampai di sini adik-adik mengerti? Mengerti, Kak. Ya. Minggu depan kakak tanya ya, dibaca-baca ulang ya. Oke, yuk taruh tangan kanan kalian di dada, kita mau deklarasi. 2, 3. Riyama anak panah yang tangguh, Riyama anak panah yang berkarakter, Riyama anak panah yang berkarunia, Riyama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Ya. Adik-adik, kakak minta video kalian ya. Oke? Tidak ada yang malu-malu, saya cuma nyanyi Kak, saya cuma nari, enggak apa-apa. Ya, kakak hargai kok. Ya, kakak tunggu pokoknya video dari kalian, masing-masing dari kalian, ya. Oke? Jangan lupa di rumah waktu teduh kalian baca Alkitab, yang mampu hanya 1 perikop nggak apa-apa, yang bisa cuma 2 pasal nggak apa-apa, yang bisa 5 pasal nggak apa-apa, atau 7 pasal atau 10 pasal. Pokoknya semangat, ya. Jangan lupa belajar bermazmur, ya, melatih ya kalian bermazmur, ya, biar Tuhan disenangkan. Oke adik-adik, yuk kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Sebelumnya terima kasih buat Kak Jusita. Terima kasih juga, Kak Ria. Terima kasih buat Rafael dan Angel. Terima kasih juga, Kak Ria. Terima kasih juga, Kak Ria. Iya, sama-sama. Terima kasih buat Rahel. Terima kasih juga Kak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga. Tuhan berkati Chelsea. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Iya, kalau minggu lalu Chelsea ngantuk-ngantuk kakak lihat. Tapi kali ini, wow. Terima kasih buat berkat. Terima kasih juga Kak Ria, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Aurel. Terima kasih juga Kak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga. Tuhan berkati Teresia, Maleaki. Semangat. Makasih Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati Matthew. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Iya, semangat Matthew. Tuhan berkati Mikael, udah berani sendiri. Terima kasih, Kak Ria. Iya, Tuhan berkati Yeskil. Terima kasih Kak Ria, Tuhan Yesus memberkati. Lagi makan ya? Iya kan. Ketahuan. Oke, Tuhan berkati juga Karen Natania. Kak Ria. Saya manggil mamanya Kak Ria. Gimana sih? Jadi berubah. Tetap ini mama. Kamu.
Masa Kak Ria sih? Sejak kapan? Oke deh, adik-adik kita mau tutup ibadah kita. Terima kasih juga buat Pak Samuel Thanos. Ya, Tuhan berkati. Ya, adik-adik kita mau tutup. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan seputar talenta. Kami bersyukur Tuhan menganugerahi kepada masing-masing kami minimal 1 talenta. Roh Kudus, kami tahu masih ada penghambat-penghambat atau kendala-kendala untuk kami berkembang. Untuk itu Roh Kudus, kami buang jauh-jauh roh minder, roh meniru, roh malas di dalam diri kami. Untuk itu Roh Kudus tolong kami, urapi kami, biarlah semakin hari kami lebih lagi mengasah kemampuan kami, mengasah talenta bakat kami. Kami juga berlatih keras, kami juga belajar untuk mengikuti kompetisi atau lomba-lomba. Kami pun juga mau konsisten dan kami tidak akan mengecilkan kemampuan atau talenta atau bakat yang ada pada kami. Tuhan, urapi setiap adik-adik kami. Urapi mereka satu persatu dengan urapan-Mu yang baru. Berkati mereka Tuhan. Kami percaya anak-anak ini akan menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Biarlah urapan rajani, urapan sorgawi, urapan ilahi turun ke atas setiap adik-adik GAP, baik yang hadir malam hari ini maupun yang tidak hadir karena sesuatu hal. Roh Kudus, hamba berdoa memberkati setiap adik-adik GAP, biarlah tumbuh kembang mereka, hidup mereka senantiasa dalam pengurapan Roh Kudus. Biarlah sejak dini mereka lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Roh Kudus, berkati mereka, urapi mereka, penuhi mereka dengan pengurapan yang daripadamu, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak kesukaannya Tuhan, anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Kami mau belajar mengucap syukur, biarlah kami lebih memaksimalkan lagi setiap talenta kami, setiap bakat kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada, kami tidak akan bermalas-malasan, kami tidak ogah-ogahan lagi, kami mau lebih bersungguh-sungguh lagi, kami mau lebih maksimal lagi, sehingga melalui talenta dan bakat yang ada pada kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan, anak-anak panah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menutup ibadah kami dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Adik-adik, aminkan setiap doa yang akan kakak ucapkan. Angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah cita-citamu, diberkatilah pergaulanmu, diberkatilah tumbuh kembangmu, diberkatilah masa depanmu. Adik-adik pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awannya permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik GEP, kita katakan, Amin. amin. Iya. Karya foto bersama. Oh iya, kita foto bersama dulu ya adik-adik. Semua zoom ya, di zoom. Tidak ada setengah. Semua mukanya terlihat. Silakan Kak. 1, belum. Ini aku pengen main. Iya, terus. 1, 2, 3. Udah, stop. Sudah? Sudah? Ya.
Iya, terima kasih buat Kak Jusita, terima kasih buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.